Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, kembali lagi dalam channel saya. Kali ini kita kembali lagi pada mata kuliah Geografi Desa Kota. Nah, ini merupakan pertemuan kelima Geografi Desa Kota. Kemarin kita masih mempelajari tentang teori-teori terbentuknya atau teori-teori mengenai perkembangan sebuah kota. Nah, kemarin kita telah mempelajari atau menyimak, kita juga membaca bersama-sama tentang teori konsentris dari Burgess, teori sektoral dari Hoyt, dan kali ini kita akan mempelajari atau kita menyimak bersama-sama itu mengenai teori inti ganda, atau kita sebut sebagai multiple nuclei teori. Jadi di sini teori konsentris dan sektoral yang kemarin sempat kita bahas itu mendapat suatu kritikan lagi, dan kritik itu terus saja membangun beberapa perkembangan teori dan muncul teori-teori baru, dan itu akan terus berkembang terus dengan kritik antar teori tersebut. Jadi dalam belajar, dalam mengkaji sesuatu, atau kita dalam proses belajar dalam bidang apapun, itu proses itu akan terus berkembang dengan kritik. Dan ketika kritik itu sebuah teori itu terlalu mapan dan tanpa kritik, itu berarti teori itu akan mandek di sana dan akan menjadi sebuah mitos atau legenda, dan nanti berujung pada hanya kepercayaan, dan yang muncul adalah kebenaran tunggal. Nah, kebenaran tunggal itu hanya akan berubah ketika terdapat otoritas yang nantinya menjadi otoritas yang bisa merubah semua itu, tapi tidak akan terjadi perkembangan dalam waktu yang akan cepat tanpa kritik, terutama dalam ilmu pengetahuan, terutama bagi mereka yang berpelajar atau para scholar, para penggiat ilmu pengetahuan, penggiat pembelajaran itu akan mandek tentu saja ketika sebuah konsep, sebuah tujuan, sebuah cara itu tidak dapat dikritik atau tidak dapat berubah atau diyakini sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Nah, di sini kritikan tersebut dikeluarkan oleh Chauncey Harris mungkin bacanya, dan Edward Ullman pada tahun 45 setelah dalam bukunya di tahun 1945 maksud saya, dan berpendapat bahwa teori tentang struktur ruang kota tersebut tidak sesederhana teori-teori sebelumnya, konsentris dan juga teori sektoral tersebut. Teori inti ganda ini atau multiple nuclei ini merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa ternyata sebagian kota besar tidak tumbuh dengan satu inti saja, atau maksudnya tidak hanya satu pusat saja. Jadi ternyata ada banyak pusat, ada pusat kota, pusat atau CBD yang kemarin saya katakan, CBD atau Central Business District atau wilayah bisnis bagian pusat. Ternyata pusatnya tidak cuma satu, ada beberapa kegiatan bisnis di beberapa titik. Nah, di sinilah perbedaan antara teori inti ganda ini dengan teori-teori yang sebelumnya. Nah, diceritakan di sini bahwa inti tersebut, inti-inti yang itu beberapa itu terpisah-pisah atau terpencar tidak dalam satu titik saja, karena intinya tidak hanya cuma satu, bisa dua, bisa tiga, dan bisa mungkin lebih dari tiga. Nah, inti ini terus berkembang sebagaimana
pusat-pusat bisnis itu mereka akan mempertimbangkan kondisi-kondisi lahan yang ada, ya tentu saja entah itu topografinya, entah itu dataran, entah itu banjir atau tidak dan lain sebagainya. Ada pertimbangan-pertimbangan dalam penggunaan lahan dan juga masalah kedekatan, masalah ya di sini pertimbangannya fungsi-fungsi lahan dan juga keuntungan ekonomis tidak efisien, tidak boros, tidak membuat adanya percepatan atau perputaran mobilitas atau tidak. Nah, itu dipertimbangkan oleh Harris dan Women di sini, bahwa perkembangan kota ini dilihat dari situs atau site place ataupun lokasi dari atau kota tersebut, dan perkembangan ini tidak hanya dilihat dari perkembangan yang linear saja, tapi kita juga harus melihat dari perkembangan bagaimana sejarah kota tersebut, sehingga dan karena pertimbangannya, karena faktor-faktor yang tidak beraturan dan kadang tidak berurutan ini, maka ini dipengaruhi juga oleh faktor sejarah kota tersebut. Nah, seperti itu. Jadi teori dasar tersebut memang memiliki di sini kita lihat ada beberapa asumsi di sini. Ada asumsi mengenai faktor pertumbuhan inti ganda ini, teori inti ganda ini di beberapa intinya. Dan di sini perbedaan kebutuhan dari setiap wilayah, dari setiap kegiatan bisnis itu diberanjak dari kebutuhan akan misalnya fasilitas dalam kegiatan tertentu, misalnya apakah di situ kegiatan industri atau di situ hanya wilayah di mana tempat bagi para administrator atau admin dari industri, admin dari segala macam perusahaan itu pusat. Dalam arti di sini kegiatan-kegiatannya apa saja sih. Nah, kemudian di sini asumsi kedua, dari kegiatan-kegiatan yang sama, yang memiliki suatu kemiripan, misalnya apakah itu manufaktur, industrinya, pabriknya, apakah di situ perkantorannya atau kantor cabang atau apapun di situ. Nah, itu dikelompokkan sehingga mereka bisa akan saling terkoordinasi dengan lebih mudah. Misalnya berkelompok di kelompok perkantoran misalnya, mereka dapat dengan mudah mengantar kurir dan lain sebagainya, meeting dan lain sebagainya. Ketika bisnis tersebut mereka saling terintegrasi. Sementara untuk wilayah industri atau manufakturnya, misalnya perusahaan pertama menyediakan bahan baku transportasi dari luar, lalu kemudian mereka harus berhubungan dengan mengantarkan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi, dari bahan setengah jadi ke manufaktur berikutnya atau ke pabrik berikutnya yang akhirnya misalnya menjadikan barang jadi. Dan di situ dikelompokkan misalnya dari pabrik untuk industri semua, lalu kemudian administrasi perkantoran itu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih ekonomis, atau istilahnya lebih hemat dan lain sebagainya. Dengan demikian ketika kita mengelompokkan tersebut, akhirnya muncul beberapa zona khusus untuk perekonomian. Nah, di sini aktivitas perekonomian tadi berkaitan dengan akan berkaitan dengan pendapatan yang berbeda dari setiap zona tadi, pendapatan orang-orangnya. Nah, dari sini maka terjadi pemisahan atau pengelompokan mengenai tempat tinggal mereka. Nah, tinggal mereka yang beraktivitas di sana itu pasti mempunyai tempat tinggal khusus ketika pendapatannya pun, misalnya untuk para buruh pabrik tadi, lalu kemudian para manajerial di perkantoran dan juga karyawan dan lain sebagainya. Tentu saja mereka pendapatannya berbeda, dan tentu saja mereka ingin memiliki tempat yang aksesibilitasnya
sangat-sangat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah dari sini tadi kaitannya kemudian tentang tempat tinggal atau permukiman. Di sini bisa kita lihat bahwa di teori inti ganda ini memiliki diklasifikasikan atau dilihat menjadi terdapat 8 zona atau 8 wilayah khusus. Pertama yang nomor 1 biasanya dari nomor 1 kita lihat dari CBD atau Central Business District tadi, atau tempat pusat bisnis tadi, atau yang sering kita sebut pusat kota, pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Nah kemudian di bagian 2 ada zona yang misalnya di grosir atau manufaktur yang digunakan untuk kawasan, ya istilahnya kawasan niaga atau industri-industri yang ringan, dalam arti yang barang-barang sudah jadi, perakitan dan lain sebagainya, yang tidak terlalu besar. Lalu kemudian muncul zona ketiga yang merupakan zona permukiman, zona tempat tinggal orang dengan mereka kelompok masyarakat dengan kelas pendapatan rendah, atau istilah di sini kawasan murbawisme. Jadi mereka yang berpendapatan kecil, mereka tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian permukiman kelas menengah, mereka menggunakan kawasan Madyawisme atau orang-orang kelas rumah-rumah kelas menengah. Nah kemudian mereka yang elit, mereka para mungkin para manajer, para di atas manajer dan lain sebagainya, CEO dan lain sebagainya, mereka akan menggunakan atau mereka tinggal di permukiman kelas tinggi yang di sini disebutkan pada zona kelima yang biasanya digunakan memang khusus permukiman elit. Lalu kemudian zona ke-6 daerah manufaktur berat. Ini daerah industri yang memang memproduksi skalanya cukup besar. Lalu kemudian Anda mungkin bisa melihat kendaraan berat lalu lalang dan lain sebagainya, bongkar muat dan lain sebagainya. Dan zona 6 ini merupakan pusat industri berat. Dan kemudian di luar CBD terdapat juga pusat niaga lain di pinggiran kota. Nah, ini seperti pasar-pasar kecil, pengecer, toko-toko atau grosir kecil yang menjual barang-barang jadi. Di sini muncul pasar, supermarket dan lain sebagainya di pinggiran kota. Lalu kemudian pemukiman suburban. Nah, di sini pemukiman di sini upah kota, ini maksudnya suburban. Jadi setengah bagian dari kota atau di wilayah perbatasan kota atau batas kota. Jadi di sini belum masuk wilayah desa, tapi gejala-gejala perkotaannya masih sangat padat. Dan di sinilah kawasan pinggiran kota yang antara pusat kota dengan luar kota. Di sini seringkali ada pasar-pasar di mana tempat bertemunya kalau pasar tertentu tempat bertemunya atau peralihan kalau misalnya dilihat sebagai mana transportasi, tempat bertukarnya antara barang yang dari desa menuju kota, dari kota menuju desa. Nah ini ada semacam kalau kendaraan mungkin semacam terminal pindah. Lalu kemudian tadi pusatnya ke kota, kawasan Madyawisma di Wisma. Lalu kemudian ada daerah industri yang ada di suburban. Nah ini kawasan industri yang memang berada di luar kota, di luar kota, karena membutuhkan tempat yang memang sangat luas. Lalu kemudian wilayahnya dia tidak bisa lagi sudah tercampur dengan wilayah bisnis administratif yang isinya perkantoran dan lain sebagainya. Nah berikutnya kita akan lihat bagian terakhirnya adalah bagaimana susunannya. Susunannya semacam digambarin. Kalau tadi kita jenis-jenisnya, nah ini kita tidak menggunakan nomor di sini, tapi menggunakan warna. CBD atau Central Business District atau Business District ini yang berwarna merah
lalu kemudian tempat-tempat bisnisnya yang berwarna merah, ya, warnanya agak pink ini, agak pink. Yang warna merah ini segala macam pasar atau perdagangan, industri ringan dan lain sebagainya. Lalu kemudian wilayah ini, wilayah yang mereka di daerah bisnis. Lalu kemudian untuk yang ini, yang tidak terlalu pink, kita di ini sentra bisnisnya. Lalu kemudian yang pink agak gelap itu adalah tempat tinggal orang kelas bawah atau kelas pendapatan rendah. Yang menengah itu yang hijau, ini ada banyak, ini mungkin karyawan-karyawan, kita mungkin akan mengklasifikasikan buruh dan karyawan kalau seandainya ya berpendapatan rendah, ini dia pasti akan berada di sekitar pusat kota ya, dan juga berasal di pinggiran-pinggiran kota seperti ini. Lalu kemudian yang ujung-ujung biru gelap dan biru terang, ini merupakan yang biru gelap di sini, ini merupakan suburban atau pinggiran kota, tempat tinggal. Lalu kemudian yang biru ini adalah industri di luar kota yang industri berat. Hijau kelas menengah, lalu ini adalah kelas tinggi, biasanya agak di luar tapi namun mewah, rumah-rumah investasi. Oke, saya coba sekian dulu. Kita akan masih ada koridor saya cukupkan sekian tadi.